Footnote dari buku juga ada beragam. Yang pertama adalah footnote dari buku utuh. Bagaimana cara menulisnya? Karena ini pasti akan berbeda dengan footnote dari buku yang ditulis oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, footnote dari buku chapter. Yang ketiga adalah footnote yang berasal dari buku terjemah atau translate. Dan berikutnya adalah footnote yang berasal dari e-book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tips Bu Dosen, menebar informasi, menabur solusi. Tak jarang mahasiswa saya ketika bimbingan proposal skripsi, bimbingan proposal tesis, atau bahkan selevel disertasi, ada kasus dengan pola yang sama. Mereka seringkali masih bingung, salah, belum benar, kurang tepat dalam menuliskan footnote atau catatan kaki. Banyak dari mereka yang masih belum paham bagaimana cara menulis footnote yang benar. Kali ini, Tips Bu Dosen menghadirkan khusus untuk Anda cara menulis footnote dari buku. Sebenarnya menulis footnote itu tidak hanya dari buku saja. Ada banyak sumber referensi yang bisa kita jadikan footnote. Salah satu di antaranya adalah yang pertama buku. Jadi ada footnote dari buku. Dan buku itu juga bermacam-macam. Ada buku utuh, ada buku terjemah, dan ada buku chapter atau buku yang terdiri dari beberapa bab yang setiap babnya atau setiap item atau setiap subbabnya itu penulisnya beda-beda. Tapi dia ada dalam satu buku. Nah, itu buku chapter. Kemudian yang kedua, footnote juga bisa berasal atau bersumber dari artikel atau juga dari proceeding. Berikutnya, footnote juga bisa berasal dari skripsi atau footnote yang bersumber dari tesis dan disertasi. Dan footnote juga bisa diambilkan atau bersumber dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, peraturan perundangan, dan lain sebagainya. Footnote dari buku juga ada beragam. Yang pertama adalah footnote dari buku utuh. Bagaimana cara menulisnya? Karena ini pasti akan berbeda dengan footnote dari buku yang ditulis oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, footnote dari buku chapter. Yang ketiga adalah footnote yang berasal dari buku terjemah atau translate. Dan berikutnya adalah footnote yang berasal dari e-book. Nah, bagaimana cara menulis footnote yang berasal dari buku utuh? Nah, ini contohnya. Lili Huriyah, Manajemen Pengembangan Kurikulum, spasi, dalam kurung, buka kurung Surabaya, titik 2, Nuwailah Ahsanah, 2017, tutup kurung, spasi 27 titik. Nah, cara penulisan footnote ini teman-teman yang lagi garap proposal skripsi, tesis, disertasi, penelitian harus paham di luar kepala, ya. Ilmu dasar yang harus difahami dan diterapkan dalam tulisan Anda. Yang pertama adalah Lili Huriyah, ini nama penulis buku, nama lengkap ya. Ini nama pertama Lili, nama kedua Huriyah. Ditulis tegak, tidak miring. Kemudian koma, spasi, ada judul buku. Judul buku adalah huruf yang pertama dari setiap katanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, kecuali tanda hubung, kata hubung ya. Dan itu ditulis dengan huruf kecil.
Manajemen pengembangan kurikulum. Ditulis miring judul buku, ya, dicetak miring. M-nya besar, P-nya besar, K-nya besar. Kemudian tanpa ada koma setelahnya, tapi ada spasi. Kasih spasi, 1, kemudian buka kurung, kota penerbitan, Surabaya, titik 2, penerbit, nama penerbit, Tuwailah Asana, koma, spasi, tahun terbit, 2017, tutup kurung, kemudian koma, spasi, dan halaman. Ini halamannya adalah 27 titik. Ini adalah salah satu cara dalam penulisan footnote. Nah, ini adalah cara penulisan footnote yang lengkap atau yang panjang. Kemudian jika Anda menulis footnote yang sudah ditulis di halaman-halaman berikutnya. Di halaman sebelumnya sudah Anda tulis, kemudian di halaman selanjutnya, halaman berikutnya, halaman 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, Anda akan menulis footnote yang bersumber dari buku itu lagi. Bagaimana caranya? Apakah sama dengan yang pertama tadi? Penulisan footnote dari satu buku itu yang pertama. Tentunya ada perbedaannya. Yang tadi adalah ditulis dengan lengkap, dan yang sekarang ditulis dengan sebagian atau ditulis secara footnote pendek, ya. Huriyah, atau nama belakang dari penulis buku, manajemen pengembangan, ditulis judul buku yang di awalnya saja, kemudian angka halaman 27 titik. Misalkan 28 atau 29 terserah. Nah, ini adalah cara penulisannya. Kalau dulu ada ibid object gitu ya. Kalau sekarang banyak perguruan tinggi yang dalam penulisannya sudah tidak pakai kita ibid object yang seperti itu, tidak kita pakai, tapi kita pakai yang penulisan seperti ini, penulisan footnote pendek. Nah, ini adalah cara menulis footnote yang berasal dari buku, ya, secara utuh. Kemudian ini ada yang kedua adalah footnote buku chapter. Bagaimana cara menulis footnote dari buku yang ditulis oleh orang banyak? Satu buku tapi ditulis oleh orang banyak. Bisa setiap babnya ditulis satu orang, atau bisa setiap babnya ditulis oleh banyak orang, setiap satu sub babnya ditulis oleh satu orang, sehingga satu bab itu bisa, kalau penulisnya bisa 5, bisa sampai 6, 7, tergantung dari subbabnya berapa. Nah, itu adalah buku chapter. Nah, cara menuliskannya bagaimana? Cara menuliskannya, misalkan kita mau mengutip ya, atau membuat footnote dari buku itu di tulisannya Mary Rowlandson, misalkan seperti itu ya. Tulis namanya lengkap, kemudian koma, ya, kemudian apostrof, ya, ini apostrof pembuka, judul tulisan Mary ini apa? The Narrative of My Captivity. Nah, ini bisa jadi judul subbab dalam buku itu. Kemudian koma, tutup, apostrof, ya, apostrof tutup. Nah, ini sama, hurufnya yang besar, ini yang depan aja, ya, yang depan aja. Kemudian tidak dicetak miring, tapi tetap tegak. Kemudian yang dicetak miringnya apa? Judul bukunya, In the Making of the American Essay, koma, spasi, editor, titik, John D. Agatha, spasi, buka kurung, ini kota penerbitan, titik 2, kemudian penerbit, koma, ada spasi, tahun, kemudian tutup kurung, koma, spasi, halaman. Nah, ini halaman 19 sampai 20. Nah, jadi yang dicetak miring sama tetap, ya, judul bukunya sama dengan yang ini tadi. Nah, judul bukunya. Jadi yang ditulisannya Mary,
yang disitasi, yang dirujuk dalam penelitian Anda, dalam tulisan Anda, dalam paper Anda, ini tetap dicetak tegak. Kemudian kalau mau menulis secara pendeknya, nama belakang, koma, kemudian apostrof pembuka, captivity, koma, apostrof penutup, spasi, halaman, titik. Kemudian jika Anda mau mensitasinya secara keseluruhan gitu ya, atau merujuknya secara keseluruhan. Nah, karena dalam buku itu kan ada banyak sekali penulis, maka cara menuliskannya begini. Editornya siapa tuh? Tulis John D. Agatha, titik, spasi The Making of the American Essay. Nah, ini judulnya, judul bukunya tetap dicetak miring. Tidak ada koma, langsung spasi, buka kurung, kota penerbitan, kemudian titik 2, spasi, penerbit, nama penerbit, koma, spasi, tahun, tutup kurung, koma, spasi, halaman. Bagaimana cara menuliskan secara pendeknya atau ibitnya? Kalau yang zaman dulu masih ada ibitnya, sekarang nggak ada. Ini namanya, nama belakang dari John D. Agatha, tulis saja D. Agatha, koma, spasi, judul buku, tulis miring. Ya, kemudian koma, spasi, halaman, 48 titik. Berikutnya adalah cara menulis footnote yang berasal dari buku terjemah. Tentu berbeda dengan buku yang secara utuh atau buku chapter, ya. Ini misalkan ada Jumpa Lahiri, ini adalah penerjemahnya, ya. Kemudian ditulis lengkap Jumpa Lahiri, koma, kemudian judul buku aslinya, ya, In Other Words, koma, ditulis cetak miring, kemudian koma, spasi, trans, titik, Anne Goldstein, penulis asli, spasi, buka kurung, New York, kota penerbit, kemudian titik 2, spasi, penerbit, koma, spasi, tahun 2016, tutup kurung, koma, spasi, dan halaman 146 titik. Setelah halaman pastikan ada titik. Kemudian cara menulis pendeknya, nama belakang Lahiri, koma, judul buku, koma, spasi, halaman, titik. Kemudian kalau e-book bagaimana? Beda lagi, ya. E-book itu hampir sama dengan buku utuh. Nanti nama Lili Huriyah, manajemen keuangan, optimalisasi pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan Islam. Judul buku dicetak miring tanpa ada koma, langsung spasi, buka kurung, Surabaya Winsa Press. Surabaya adalah kota terbit atau kota penerbitan. Titik 2, spasi, penerbit Winsa Press, koma, spasi, tahun terbit 2014, tutup kurung, koma, spasi, halaman 88 titik ProQuest Library. Atau misalkan kalau di Winsa ada di Jilib Digital Library Win SBY, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah cara penulisan footnote pendeknya. Nah, mungkin teman-teman kali ini bisa melihat contoh langsungnya gitu ya, biar kita tidak berteori ria, contoh langsung dari bimbingan skripsi saya atau bimbingan dari mahasiswa bimbingan saya, tesis atau disertasinya. Coba kita lihat secara langsung ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari mahasiswa bimbingan saya. Judul tesisnya adalah Implementasi Desain Pembelajaran Discovery Learning berbasis Azure pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MAN 2 Bojonegoro di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro.
Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar magister dalam program studi pendidikan agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021. Nah, kita langsung aja ke contoh. Kita cari footnote yang berasal dari buku. Bagaimana cara menuliskannya? Ini dari jurnal. Ini dari jurnal Tazkiyah Takdib, jurnal dari. Nah, ini yang contoh dari buku. Nah, 10 Ahmad Rohani, spasi, pengelolaan dan pengajaran, judul buku dicetak miring, spasi, kurung buka, Jakarta atau kota penerbit, titik 2, spasi, nama penerbit, Trineka Cipta, spasi, tahun 2004, tutup kurung, spasi 39 titik atau halaman titik. Yang sebelah juga sama, Rustiah, nama penulis, cetak tegak, kemudian spasi, strategi belajar mengajar, judul buku dicetak miring, huruf pertama besar, huruf setiap kata ya besar. Yang di pertama ya, huruf pertama setiap kata besar, kemudian spasi tanpa ada koma, kurung buka Jakarta, titik 2, spasi, nama penerbit, spasi tahun penerbitan, tutup kurung, spasi dan halaman dan diakhiri dengan titik. Sama yang nomor 12 juga demikian. Demikian sharing informasi terkait penulisan footnote dari buku kali ini. Sampai jumpa di video about footnote berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tips Bu Dosen menebar informasi, menabur solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.